mengatur dan mengurus. Ngaturnya apa? Mungkin waktu Kang Ade dulu kecil, cari lapangan bermain gampang. Masih gampang. Sekarang Banyak. di kampung-kampung, anak-anak bermain di jalan, di gang-gang. Ada nggak harapan untuk mereka? Ya. Itu pemerintahan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kang Aye dalam program Berbincang-Bincang. Saat ini kita akan berbincang dengan Pak PJ Wali Kota Tangerang, Bapak Dr. Nurdin SOS MSI, yang beberapa waktu yang lalu pada saat awal menjabat beliau juga kita podcast bareng, dan tidak terasa saat ini sudah 3 bulan beliau menjabat, dan kita akan kupas tuntas selama 3 bulan Pak PJ Wali Kota Tangerang menjabat di Kota Tangerang ini, apa saja yang sudah dilakukan. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Wali sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan, dan juga ini podcast kedua ya Pak Wali, dan tidak terasa Pak, kita udah 3 bulan Pak. Betul, waktu berlalu begitu cepat ya. Luar biasa. Dan kami juga mungkin perlu mendalami Pak, terkait mungkin karena setiap 3 bulan mungkin setiap pejabat kepala daerah yang diberikan tugas oleh Pak Mendagri menyampaikan laporan Pak pada Pak Mendagri. Nah, aspek dan hal pokok apa saja sih Pak yang Bapak fokus sampaikan pada Pak Mendagri selama Bapak menjabat sebagai PJ Wali Kota Tangerang? Silakan Pak. Terima kasih Kang Aye, Bapak dan Ibu sekalian, warga Kota Tangerang semuanya. Alhamdulillah kembali ketemu dalam podcast dengan Kang Aye. Jadi selama 3 bulan ini Menteri Dalam Negeri sudah membuat guidance tentang apa saja yang akan dilaporkan. Yang pertama sekali tentu saja kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana kita bisa memastikan pemerintahan berjalan dengan baik, misalnya dilihat dari sisi penyerapan anggaran, program-program semuanya bisa berjalan. Termasuk juga di dalamnya program-program prioritas nasional seperti penanganan stunting, masalah kemiskinan ekstrim, dan juga terkait dengan pengendalian inflasi, di samping tentu hal yang sudah menjadi bagian dari program kerja pemerintah sehari-hari. Oh baik, mungkin banyak capaian yang telah diraih sama Pak Wali selama 3 bulan terakhir ini. Penyelenggaraan pemilu alhamdulillah berjalan lancar Pak. Lalu juga Bapak juga mampu mengendalikan inflasi Pak, meskipun kemarin bulan Maret agak sedikit naik di 3,62. Lalu juga terkait penanganan banjir, Pak Wali sampai turun ke lapangan memberikan bantuan, mitigasi dan pencegahan terhadap banjir. Lalu juga alhamdulillah Pak, revitalisasi Pancasaranya sudah mulai dengan pendekatan persuasif, humanis, memindahkan para pedagang untuk ke relokasi yang telah disediakan. Nah, dari seluruh aspek tadi Pak yang telah Bapak lakukan, ada kendala tantangan apa sih Pak selama Bapak menjabat 3 bulan itu? Makasih Kang Aye. Jadi yang pertama sekali, apa yang kita lakukan, apa yang pemerintah lakukan, pemerintah daerah lakukan adalah bagian dari proses yang berkelanjutan. Apa yang kita capai hari ini adalah juga apa yang sudah diletakkan pondasinya oleh para pemimpin Kota Tangerang sebelumnya. Alhamdulillah beberapa hal yang disampaikan Kang Aye tadi, kita alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, pemilu berjalan dengan lancar, damai, tidak ada isu-isu yang menonjol ya, begitu. Kemudian juga revitalisasi Pasar Anyer, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Ini tentu semua berkat dukungan seluruh warga Kota Tangerang, khususnya para pedagang yang kita lakukan terus dialog dan mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Begitu juga untuk program-program yang lain. Nah, tentu saja setiap tugas, setiap program ada tantangannya. Nah, tantangan-tantangan tersebut biasanya
terjadi pada proses komunikasi. Komunikasi. Jadi di komunikasinya, maka saya mencoba untuk membuka selebar-lebarnya ruang komunikasi, baik melalui media komunikasi yang sudah terbangun seperti Laksa, kemudian beberapa media sosial, kemudian juga saya membuka langsung HP saya itu untuk masyarakat bisa mengaksesnya. Cuman mungkin lewat HP kadang-kadang responnya agak lambat karena tentu banyak sekali pesan yang masuk, dan juga ketika ada acara tidak mungkin saya sambil melihat handphone. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana merumuskan problem, kemudian bagaimana merumuskan solusinya, dan bagaimana mengkomunikasikan. Nah, kembali ke komunikasi, mengkomunikasikan kebijakan yang akan diambil, langkah-langkah yang akan diambil agar mendapatkan dukungan seluruh pihak. Nah, alhamdulillah sampai saat ini komunikasi kita berjalan lancar, dan alhamdulillah juga dukungan para pihak juga cukup bagus, sehingga ya boleh dibilang praktis tidak ada kendala yang berarti di dalam melaksanakan pemerintahan transisi di Kota Tangerang. Iya, sampai Komisi 4 kemarin DPR RI mengapresiasi juga Pak, bahwa terkait dengan ketersediaan pangan cukup terkendali di Kota Tangerang dengan gerakan pangan murah terus digencarkan sama Pak Wali, upaya-upaya penanganan inflasi itu Pak. Nah, untuk inflasi itu sendiri memang Kang Ade, walaupun sempat ada kenaikan inflasi, tapi masih dalam target nasional. Karena komponen yang paling berpengaruh di Desember itu dan Januari adalah transportasi. Karena sebagaimana kita ketahui Bandara Soekarno-Hatta kan ada di kita, jadi kenaikan harga tiket dan sebagainya itu mempengaruhi tingkat inflasi di Kota Tangerang. Namun untuk bahan pokok penting, kita melakukan 2 kegiatan yang secara masif, gerakan pangan murah, dan juga ketika gejolak harga beras kemarin, kita melaksanakan bazar serentak di 104 kelurahan. Alhamdulillah untuk bahan penting ini terkendali, dan juga saat ini kita terus memantau dan memastikan distribusi bahan pokok penting ke pasar-pasar tradisional itu bisa berjalan dengan lancar. Terkait program stunting sendiri Pak Wali ini sering memberikan pembinaan terhadap para pendamping keluarga yang sangat paling di bawah. Nah, apa kira-kira Pak Wali, ada kendala nggak terkait stunting? Nah, untuk stunting ini sendiri sudah berjalan dengan lancar juga. Nah, cuman mungkin ada kendala di proses komunikasi, di mana warga ada yang tidak mau disebut stunting, tidak mau disebut ini program untuk pengentasan stunting. Maka kita merubah cara komunikasi dengan masyarakat. Sekarang kita launching namanya program Anak Tangerang Sehat dan Cerdas. Jadi outcome-nya yang kita kemukakan. Jadi pasti semua orang tua ingin anaknya sehat, ingin anaknya cerdas. Nah, ini yang sedang kita terus perbaiki. Nanti di dalam program Anak Tangerang Sehat dan Cerdas, salah satunya ada program penanganan stunting, kemudian juga ada program-program pendukung lainnya. Di antaranya mewujudkan community center di Kota Tangerang yang benar-benar bisa komprehensif, mulai dari mendorong ada area bermain anak, kemudian mendorong ruang terbuka. Ini terutama di kampung-kampung. Kalau kita selama ini membangun fasilitas di tanah fasilitas yang diberikan oleh pengembang, maka akan terus terjadi ketimpangan antara perumahan dengan kampung. Nah, oleh karena itu perlu ada perubahan kebijakan. Ini yang sedang kita minta dukungan teman-teman DPRD agar redistribusi fasilitas ke kampung-kampung ini bisa dilaksanakan. Gimana caranya? Nanti di kampung kita akan beli tanah untuk dijadikan fasilitas. Kemudian juga kita ingin merubah jumlah luasan lahannya. Kalau saat ini luasan lahan untuk community center itu 200 meter, nanti kita akan dorong ada
3 klasifikasi A, B, C. Ini sedang dirumuskan oleh Perkim. Nanti perwalnya akan kita rubah. Nah, upaya nanti di samping memberikan itu, upaya penurunan stunting dan derajat kesehatan ini terus kita dorong secara komprehensif, mengikuti siklus hidup manusia, mulai dari penyiapan calon pengantin remaja putri dengan memastikan pemberian tablet tambah darah bisa berjalan, kemudian konsultasi pengantin, kemudian pemeriksaan ibu hamil dan menyusui. Nanti program ini saya sudah mintakan kalau ada ibu hamil yang berisiko, maka sebelum hari kelahiran dia udah tahu dia akan bersalin di mana, dokter siapa yang membantu, dan semua biaya segala macam itu sudah dipastikan sudah berjalan, sudah tercover dengan BPJS yang kita siapkan. Kemudian untuk anak-anak, nah nanti juga dipantau tumbuh kembangnya, sehingga kita bisa mendeteksi anak-anak yang berpotensi gizi kurang, gizi buruk. Nah, kalau ada anak yang gizi kurang, gizi buruk, maka ini harus sudah langsung ditangani oleh dokter-dokter spesialis gizi. Jadi layanannya itu saya minta turun langsung kepada orang per orang. Jadi ini adalah satu gerakan bersama menuju anak Tangerang sehat. Nah, dan cerdas. Nah, untuk yang cerdasnya sendiri di community center saya berharap ini sedang diprogramkan, ada PAUD mungkin bagi yang belum ada, dan dalam waktu dekat ini kita akan menegrikan 4 TK swasta. 4 TK swasta. Sehingga jumlah TK negeri di Tangerang akan bertambah jadi 5, dari sebelumnya cuma 1. Oke. 4 TK negeri, Pak. Iya, TK negeri. Kenapa ini perlu TK negeri? Ya, kita untuk juga memberi ruang bagi masyarakat kita untuk bisa menikmati TK yang diasuh langsung oleh pemerintah, dengan tentu harapan kita kualitasnya juga lebih baik. Nah, pendahulu sebelum Pak Wali ada pasangan Pak Arif Sarudin. Di 2023 beliau menargetkan angka kemiskinan ekstrim itu sampai 0, Pak. Nah, itu juga menjadi tantangan tentu saja. Terus juga terkait dengan tingkat pengangguran terbukanya juga sekarang cukup lumayan kemarin tinggi, Pak. Nah, kira-kira strategi apa nih yang dilakukan Pak PJ dalam melakukan penanganan kemiskinan ekstrim dan tingkat pengangguran terbuka? Oke. Untuk kemiskinan ekstrim, kita mulai dulu dari indikatornya. Yang pertama terkait dengan tempat tinggal, maka saya akan melanjutkan program-program perbaikan lingkungan, bedah rumah, bukan hanya dari Pemda, tetapi juga melibatkan stakeholder yang lain, CSR ya, sehingga jumlah rumah keluarga miskin yang bisa kita perbaiki itu menjadi lebih banyak. Yang kedua, dari sisi pengangguran, saya ingin dorong membangun ekosistem bisnis yang terintegrasi antara korporasi dengan ekonomi masyarakat. Jadi ini akan bergerak nanti Dinas Koprindak, bagaimana UMKM, bagaimana usaha-usaha masyarakat bisa terintegrasi. Termasuk juga program kita untuk memproduktifkan aset masyarakat. Nah, ini sedang terus dijalankan oleh teman-teman, merumuskan strateginya supaya bisa segera kita laksanakan. Kemudian dari sisi pengangguran, kita juga membuat 2 strategi. Yang pertama, semaksimal mungkin pangsa kerja yang ada bisa dimasuki oleh tenaga kerja Tangerang. Yang kedua, mencoba untuk memformalkan sektor informal. Memformalkan sektor informal. Sehingga orang-orang yang contohnya yang paling sederhana lah, misalnya warga yang punya rumah kos. Nah, bagaimana rumah kos ini bisa didesain, kemudian orang bangga dia mempekerjakan orang untuk mengelola rumah kos, nah, seperti itu. Ya, atau usaha-usaha kaki lima, bagaimana nanti diintegrasikan, kemudian dalam satu ekosistem bisnis, kemudian dia bisa masuk. Ya, bukan hanya sekedar job fair, ya. Bukan hanya sekedar job fair. Karena begini, kan orang pengen kerja kantor itu paling tidak ada 3 hal yang menarik. Yang pertama punya jaminan hari tua, pensiun, kemudian punya jaminan kesehatan, kemudian yang ketiga punya kecelakaan kerja, jaminan kecelakaan kerja,
dengan penghasilan yang tetap. Sebenarnya ini kan bisa kita integrasikan dengan beberapa penyedia asuransi yang sudah ada. Ada Askes, ada Jamina BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Kemudian ada perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di asuransi pensiun. Nah, ini kita coba bagaimana ini bisa kita integrasikan ekosistem yang ada dengan bisnis masyarakat. Nah, sehingga mereka sama nih. Walaupun kerjanya selama ini informal, ternyata kita bisa bangunkan dia menjadi formal juga. Baik. Dalam setiap kesempatan nih, Pak, dari aspek pemerintahan, Pak Wali selalu sampaikan bahwa gaungnya itu tentang pemerintahan yang amanah dan bertanggung jawab terhadap setiap rupiah yang diraih dari masyarakat atau rupiah dari masyarakat. Ini sebetulnya penekanannya apa sih, Pak, terkait dengan gaung pemerintahan yang amanah itu, Pak? Ini sebenarnya bagian dari upaya kita mewujudkan visi Kota Tangerang. Kan ada 3 ya. Yang pertama sejahtera, akhlakul karimah, dan berdaya saing. Nah, sekarang yang akhlakul karimah. Menurut saya akhlakul karimah itu bukan hanya masyarakat yang akhlakul karimah. Pemerintahannya juga harus akhlakul karimah. Nah, seperti apa nih pemerintahan yang akhlakul karimah? Nah, saya mencari referensi, ini bisa identik dengan pemerintahan yang amanah. Nah, pemerintahan amanah ini ada 3 komponen utama yang mendukungnya. Yang pertama, berbasis pada keimanan. Sehingga apapun tindakan daripada pemerintah, dalam hal ini aparatur pemerintahnya harus berbasis pada keimanan. Menyusun kebijakan, menyusun program, melaksanakan kegiatan, evaluasi, semua harus berbasis pada keimanan. Itu adalah derajat tertinggi saya kira dalam kita berkehidupan sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, harus berbasis pada pengetahuan. Jadi pemerintahan ini nggak bisa coba-coba, harus berbasis pada dukungan keilmuan yang cukup. Semua itu harus berbasis pada riset, pada ilmu, pada pengetahuan. Nah, ini yang kita dorong. Dan yang ketiga, dia harus berkontribusi pada kemajuan peradaban. Jadi pemerintah itu harus berpikir juga pada kemajuan peradaban. Karena pemerintahan itu kan beranjak pada 3 dimensi. Pengalaman berpemerintahan masa lalu, yang kemarin, gimana nih pemerintahan yang kemarin? Pemerintahan hari ini, dan harapan ke depan. Di pemerintahan itu harus bisa memberi harapan kepada anak-anak Kota Tangerang, kepada masyarakat Kota Tangerang, bagaimana ke depan mereka. Jangan sampai ke depan itu lebih jelek dari yang lalu. Misalnya nih, yang tadi saya sampaikan. Sama saja tidak boleh, Pak. Sama saja nggak boleh. Misalnya kita ngomong tempat bermain anak, ruang-ruang terbuka. Mungkin waktu Kang Ade dulu kecil, cari lapangan bermain gampang. Masih gampang. Nah, sekarang di kampung-kampung, anak-anak bermain di jalan, di ganggang. Ada nggak harapan untuk mereka? Itu pemerintahan hadir. Lewat apa? Lewat kebijakan, redistribusi sumber daya, itu harus dilakukan. Nah, ini yang saya mintakan kepada teman-teman untuk kita berpikir pemerintahan itu harus berkontribusi pada kemajuan peradaban. Yang sampai peradaban kita mundur. Dengan kemajuan di satu sisi, tapi sisi yang lain mundur, nggak boleh. Ada peran pemerintah namanya redistribusi. Tempat-tempat yang bagus, yang kaya, yang berlimpah, dia harus bisa diredistribusikan ke tempat yang lain. Lewat apa? Lewat namanya instrumen kebijakan. Disitulah kepala daerah bersama dengan DPRD untuk membuat kebijakan yang bisa meredistribusikan sumber daya tadi. Pasos-pasum itu tadi, Pak, ya? Ya, salah satunya pasos-pasum. Karena kalau nggak seperti itu, kita tidak melakukan merubah polisenya, maka selamanya nih kampung-kampung nggak akan mendapatkan pasos-pasum. Karena apa? Kalau hanya dibangun di pasos-pasum yang diberikan pengembang, tempatnya ada di komplek banyak kan. Maka yang terbangun komplek terus, kampung tertinggal terus. Padahal kampung bilang ini kami juga warga Kota Tangerang loh. Kami bayar pajak juga. Gitu. Nah, tidak seperti itu. Nah, terus bertanggung jawab terhadap rupiah yang dihasilkan dari rakyat, Pak. Kemarin aja kan baru telat-telat dikit aja udah ramenya seperti apa.
karena ketidaktahuan juga. Iya. Wah, ada TPP, ada Iya. TPK, banyak lah. Ya, makanya maksud saya itu bahwa semua penggunaan uang daerah itu harus diatur. Kan daerah itu punya dua hal, mengatur dan mengurus. Ngaturnya apa? Ya, mengatur melalui kebijakan. Nah, baru ngurus sumber dayanya berdasarkan kebijakan tadi. Misalnya TPP, udah diatur tuh sama peraturan wali kota. Ada tunjangan beban kerja, ada tunjangan kondisi kerja, ada tunjangan prestasi kerja. Di tunjangan prestasi kerja itu disebutkan pembayaran TPP itu ada 4 kategori, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Untuk yang bagian tunjangan prestasi kerja. TPP. Kalau prestasi kerjanya sangat jelek, itu dibayar 25%. Kemudian di atasnya dibayar 50%, di atasnya lagi 75%, di atasnya lagi baru 100%. Dari mana? Dari komponen bagian TPP itu yang besarannya sekitar 34%. Jadi bukan 75% itu 75% dipotong dari total TPP, enggak. Dan itu mau saya bukan, ya itu adalah kebijakan yang ngatur, sudah diatur seperti itu. Saya menjalankan supaya ini. Nah, inilah yang saya sebutkan, semua uang pemerintah daerah tidak bisa semaunya kepala daerah. Saya nggak suka dengan si A, potong. Saya nggak suka dengan program A, nggak bisa. Itu kan semua udah diatur di dalam rencana kerja pemerintah daerah, kemudian dituangkan dalam dokumen anggaran DIPA. Itu di mana ditetapkan? Sudah ditetapkan itu dalam peraturan daerah tentang APBD. Ya kan? Seperti itu kan. Jangan sampai yang kerjanya absen terus datang main catur sama nilai TPP-nya dengan ya, itu nanti kan jadi malah kontraproduktif. Yang rajin-rajin, aduh, kita udah datang full, sama aja dengan kawan yang sampai ke kantor tidur-tidur. Nah, itu yang selalu ditekankan bahwa kinerja organisasi itu harus inline dengan perbaikan kinerja layanan. Harus inline. Harus inline. Kita harapkan dengan cara yang seperti ini para pegawai nanti akan mengejar pada prestasinya. Nah, supaya ini bisa jalan, ada dua hal yang kemarin saya arahkan kepada jajaran. Yang pertama, nanti kita akan melakukan evaluasi 2 mingguan. 2 mingguan kita cek seperti apa di masing-masing SKPD itu. Yang kedua, melakukan penajaman terhadap butir-butir pekerjaannya. Jadi pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai itu harus inline dengan layanan. Misalnya di kelurahan nih, apa layanan-layanan utama? Memastikan masalah sampah, misalnya masalah ketertiban umum, ya, masalah PJU dan sebagainya. Jadi butir-butir pekerjaan itu mengacu ke sana, sehingga dia akan inline dengan kinerja layanan pemerintah. Ini dua hal yang kita siapkan, memperbaiki butir-butir kegiatannya dan melakukan pengawasan, evaluasi, review setiap 2 minggu sekali. Jadi proporsional, Pak. Ya. Dan sebetulnya tidak terlambat, Pak, betulnya. Enggak juga sih. Sudah sesuai, Pak. Sudah sesuai. Nah, sebenarnya pada saat rame-rame itu ya sudah proses pencairan. Tinggal transfernya saja. Proses transfernya. Tapi biasalah selalu ya kan ketika akan melakukan perubahan, mengusik dari kenyamanan, orang akan akan mencoba melihat nih, oh jangan dirubah nih kenyamanan. Gitu. Nah, terkait tadi Pak program Tangerang, ya, tadi visi Pak Wali selalu sampaikan Tangerang Ayo, kolaborasi wujudkan visi. Nah, selama 3 bulan ini Pak, Bapak sudah melihat ada sinkronisasi atau sinergi antar stakeholder dengan kinerja atau inline dengan OPD. Apakah ada kesulitan Pak untuk bisa mematchingkan antara stakeholder dengan kinerja teman-teman di OPD? Ya, ini bukan proses yang bisa jalan dalam 1 malam. Betul. Ya, karena selama ini pendekatan kita itu cenderung sektoral. Karena mungkin arah pola pembagian
kewenangan berbasis pada urusan, sehingga masing-masing perangkat daerah itu fokus pada urusan masing-masing. Nah, sekarang saya minta untuk integrasi, Nah, itu. kolaborasi. Nah, ya ini perlu proses, tapi prosesnya sudah mengarah ke sana. Ya. Teman-teman selalu nih, yuk Bapak ingin kolaborasi, maka dalam berbagai kegiatan itu terus kita coba integrasi. Misalnya masalah penanganan sampah saja. Oke. Penanganan sampah itu perlu integrasi beberapa dinas. Ya. Tentu leadingnya lingkungan hidup, ya kan? Ya. Mulai dari proses konservasi air, Ya. kemudian harus terlibat juga misalnya PU, Ya. Perkim, kemudian Dinas Ketahanan Pangan. Ya. Misalnya ketika kita ngomong pengelolaan sampah, kita mau dorong sampah berbasis masyarakat. Maka ketika masyarakat mengolah sampah, Ya. ini harus ada pemanfaatannya. Ya. Maka nanti akan misalnya Dinas Ketahanan Pangan untuk program Tangerang Urban Farming. Ya. Pupuknya, Pak. Tutupnya. Kemudian juga perlu keterlibatan Dinas Koperasi, Ya. Indakop. Karena pengelolaan sampah tadi tanpa ada magnet ekonomi, Iya. itu tidak berjalan maksimal. Iya. Saya melihat beberapa tempat pengelolaan sampah kita, keluhannya Pak, kita nggak bisa jual produknya. Nah, kalau nggak bisa jual produknya, maka kan nggak akan Iya. menarik Iya. masyarakat untuk ikut. Di sini perlu diintegrasikan dengan ekosistem bisnis. Saya sedang dorong supaya ada koperasi sampah. Oke. Di koperasi sampah ini nanti anggotanya siapa? Warga masyarakat. Setiap sampah yang mereka berikan nanti dicatatkan dalam aplikasi, nah, sehingga ini poin-poinnya bisa diganti, bisa jadi beras, bisa jadi minyak, seperti itu. Ini program yang sedang kita susun, mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan ke depan sudah bisa. Nah, terkait dengan fokus Pak nanti sisa masa jabatan Bapak nih, ada fokus apa yang kayaknya pengen harus dikejar Pak supaya tercapai target? Kira-kira aspek apa? Oke. Yang pertama tentu fokus memastikan semua program, semua kegiatan yang sudah teranggarkan dalam DPA berjalan dengan lancar. Yang kedua, ada beberapa yang memang saya lihat menjadi sangat krusial untuk kita lakukan. Yang pertama tadi redistribusi fasilitas fasum di kampung-kampung. Ini fokus saya nanti mulai dari mendorong penyesuaian peraturan wali kotanya, kemudian membuat beberapa model ya di kampung-kampung yang saat ini tidak ada fasum-fasumnya. Bagi yang sudah punya lahan tinggal didorong memaksimalkan, karena saya lihat di DIPA-nya juga sudah ada membangun community center di 15 titik. Berarti yang dari sisi ini kan tinggal modelnya yang kita kembangkan. Yang berikut, yang kedua, saya juga dorong gerakan anak Tangerang Sehat dan Cerdas. Ini masih terkait dengan membangun ruang-ruang fasum di kampung. Kemudian program ini masuk. Nah, yang berikut pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Ini 3 hal ini yang akan saya kejar untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kita. Nah, yang untuk TK yang saya bilang tadi, penegrian TK, ini juga nanti saya integrasikan dengan penyediaan fasum-fasum di kampung-kampung. Mungkin itu Kang Ade yang jalan, di samping tentu saja setelah kemarin kita mendukung Pilpres dan Pileg adalah menyukseskan Pilkada yang akan digelar di November. Jadi nanti mungkin setelah ini kita akan fokus ke sana, sama satu lagi penertiban PKL. Mungkin banyak teman-teman yang mengkomen di medsos saya tentang PKL, tapi memang sengaja saya belum merespon karena saya fokus dulu pada pasar Anyar. Insya Allah setelah Lebaran nanti kita akan menindaklanjuti untuk penertiban PKL yang ada. Karena kita masih punya ruang di Plaza Sinta. Jadi nanti PKL saya akan dorong untuk masuk ke sana sehingga suasana tertib di masyarakat bisa kita wujudkan. Mungkin legasi Bapak selama jabat di Kota Tangerang, revitalisasi pasar Anyar kelar ini menjadi jadi legasi nanti Pak. Mudah-mudahan itu juga dukungan masyarakat semuanya. Siap. Nah Pak, terakhir Pak,
Mungkin ada pesan buat aparatur pemerintah terkait dengan menjelang Lebaran nih Pak. Ada yang mudik mungkin takut pakai mobil dinas, terus terkait dengan ada yang ngasih bingkisan, harus dihindari gratifikasi juga. Mungkin pesan buat masyarakat Pak dalam menjelang mudik nih, kayaknya udah mulai mudik nih Pak. Okay. Baik, terima kasih. Untuk warga Kota Tangerang yang akan mudik, saya pesan supaya berhati-hati di jalan, ya, agar tujuan harapan bertemu dengan keluarga di kampung itu berjalan dengan bahagia dan barang-barang semua dalam kondisi aman. Dan bagi rekan-rekan yang punya mobil kemudian tidak punya tempat, ini teman Polres menyediakan tempat penitipan di polsek-polsek. Nah, ini sekira juga bisa dimanfaatkan untuk menjaga keamanan barang-barang dari warga. Kemudian bagi warga yang tidak mudik, saya minta untuk menjadi relawan bagi keselamatan kampung atau komplek perumahan masing-masing. Di samping tentu saja petugas-petugas yang ada. Kepada ASN Kota Tangerang yang bertugas untuk menjaga kota dan untuk memberikan layanan selama periode libur Idul Fitri ini, saya minta untuk tetap bekerja memberikan layanan terbaiknya. Misalnya teman-teman di Badan Penanggulangan Bencana, pemadam kebakaran, ya, di dalam itu, kemudian Pol PP, kemudian petugas-petugas kesehatan untuk tetap di pos masing-masing, diatur secara bergilir. Kemudian untuk rekan-rekan yang lain, ASN yang mudik, saya juga pesankan sama seperti masyarakat, berhati-hati di jalan, jaga keselamatan diri dan keselamatan anggota keluarga. Jangan menggunakan fasilitas dinas untuk mudik, karena nanti akan jadi sorotan masyarakat semuanya. Nah, ini terkait dengan gratifikasi, ya saya berharap kepada rekan-rekan ASN untuk menjaga diri agar tidak terlibat dalam gratifikasi ini. Baik, makasih banyak ini Pak Wali. Makasih Kang Ade. Sudah ngobrol lagi, nggak kerasa nih dari pertama podcast kita di awal-awal mulai menjabat dan sekarang sudah 3 bulan. Dan nanti kita tunggu perjalanan kembali Pak Wali di 6 bulan. Karena 6 bulan nanti harus laporkan kembali kepada Mendagri. Terima kasih Pak Wali. Makasih Kang Ade, makasih warga Kota Tangerang semuanya. Dan kita ketemu lagi di acara podcast Bincang-Bincang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Aye.